tanggapan saya izin terkait rumah podcast ini, mungkin yang pernah duduk di sini mungkin yang pertama kali baru saya nih Mbak Ella, ya kan? Makanya ini sudah jagung-jagung nih kan. Baru pertama kali saya duduk di podcast. Luar biasa sekali Mbak Ella, ya kan? Dengan keberadaan podcast ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat, terutama masyarakat Maluku, ya kan, kaitannya dengan situasi dan kondisi dan segala macamnya. Dan jujur ya kan, saya sebagai Kodim 1511 Pulau Moa, mudah-mudahan Kodim saya juga punya podcast. Ya, kalau misalnya menyamai ya saya rasa pelan-pelan juga, ya kan. Nah, itu aja. Luar biasa, salut dan bangga saya kepada Danrem 151 Binaya. Siap. Terima kasih. Halo sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, apa kabar semuanya? Baik, kembali lagi bersama saya Serdakwa Travela Aprilia Melsasail, tentunya di rumah podcast 151 Binaya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Langsung saja kita sapa Bapak Dandim 1511 Moa. Baik Bapak, selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Ella. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bapak perjalanan dari Moa ke Ambon Bapak? Perjalanan dari Moa ke Ambon kita menggunakan pesawat 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit. Ya. Cepat saja Bapak ya? Cepat, cuman ya transportasi yang menuju ke sana kan seminggu 3 kali untuk pesawat. Oh, seminggu 3 kali ya Bapak ya. Ya. Nah, baik Bapak. Bapak, sebelum kita masuk ke materi kita, boleh Bapak perkenalan diri secara singkat biar sahabat dan followers podcast 151 Binaya bisa mengenal siapa Dandim 1511 semua. Siap, terima kasih Mbak Ella. Siap, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Letnan Kolonel Infanteri Galih Perkasa. Jabatan saya Dandim 1511 Pulau Moa. Saya sudah menjabat kurang lebih 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan. Jadi perlu saya ceritakan, sebenarnya Maluku Barat Daya sudah tidak asing. Iya. Karena dulu saya dari mulai tahun 2011, setelah selesai di Kelapa II, Mbak Ella, saya sudah berada di Maluku. Jadi waktu itu saya menjabat Pabung Maluku Barat Daya. Oh, berarti jadi sudah tidak asing 3 lagi tahun di situ ya? tambah 2 tahun 4 bulan, 5 tahun 4 bulan saya sudah ada di Maluku Barat Daya. Maluku Barat Daya. Tapi kalau di Malukunya? Di Malukunya alhamdulillah baru 12 tahun. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat Bapak Dandim. Sebelum Bapak jadi Dandim, kalau tidak salah Bapak jadi Wadanyon 731 ya? Jadi saya ceritakan, jadi kalau Wadanyon itu perjalanan 2011 itu setelah jadi Pabung di Maluku Barat Daya kurang lebih 3 tahun, kami bergeser menjadi Wadanyon 73 Kabaresi. Jadi 2 tahun di Wadanyon, kemudian setelah itu saya masuk ke Korem di sini, Pasiop Korem 151 Binaya. Kemudian setelah itu saya ke Rindam sebagai Wadan Secabar Rindam 16 Patimura pada saat itu. Iya, betul Bapak. Setelah itu saya mengikuti Sesko. Setelah Sesko selesai 2020, ya kan. Kebetulan Tuhan sayang dan masyarakat Maluku ini masih ya istilahnya sayang sama saya, jadi kami kembali lagi. Pulang lagi ya. Pulang lagi sebagai Pabung Halmahera Barat. Jadi sebenarnya saya kalau Maluku Tanah Pusaka itu cocok buat saya. Dari ujung Halmahera sampai Tenggara jauh saya sudah ada di situ. Oh iya, betul. Jadi ceritanya Pabung Halmahera Barat 8 bulan, kemudian saya balik lagi ke Rindam sebagai Katimtih Rindam. Nah, setelah itu ke 11 Juli 2022 saya menjabat sebagai
Dandim 15-11 Pulau Moa sampai dengan sekarang. Siap. Berarti Bapak Dandim yang keberapa di Moa? Kedua Saya ya? Dandim yang kedua. Iya, karena dulu kan Moa masih gabung sama Kodim Somlaki ya Bapak ya? Masih gabung dengan Kodim 1507 Samlaki. Betul. Ya, Siap. Ya. Sekarang sudah. Berarti Bapak Dandim yang kedua ya? Dandim yang berarti kedua. kalau riwayat RH Bapak tuh semua Patimura ya? Patimura. Maluku sama tuh. Berarti betul Maluku Tanah Pusyaka itu Parbeta. Iya, cocok buat Bapak. Nah, baik Bapak. Saya mau nanya nih Bapak. Kalau tugas Bapak sebagai Dandim, apalagi baru ya Kodim Moa itu. Siap, betul. Mungkin Bapak membawahi masyarakat dan prajurit di Moa seperti apa, Bapak? Jadi perlu saya ceritakan, jadi Kodim 11 Pulau Moa ini nanti tanggal 30 Oktober itu sudah berumur 4 tahun. 4 jadi tahun. Bulan ini. Jadi untuk Kodim 11 Pulau Moa ini yang mana berada di pulau-pulau terluar. Kenapa sih disebut pulau terluar? Karena memang berbatasan dengan Timor Leste dengan Australia. Australia, betul. Nah, kemudian Maluku Barat Daya itu terdiri dari 48 pulau. 48 Tapi ada tapinya nih Mbak Ella. Jadi 48 pulau itu hanya 18 pulau saja yang dihuni. Oh iya. Siap. Kemudian terdiri dari 17 kecamatan. Jadi 15-11 Pulau Moa ini membawahi 6 koramil. 6 koramil. Yang mana koramilnya itu terpisah-pisah karena memang berada di pulau-pulau. Dari mulai Ustutun sampai Masela. Jadi terdiri yang pertama itu Kodim 15-11 Koramil 01 berada di Tiakur, satu pulau dengan makodimnya. Kemudian Koramil 02 berada di Masela ya, yang paling utara. Kemudian Koramil 03 berada di Tepah di Pulau Babar, pulau tersendiri. Kemudian 04 yaitu di Pulau Leti. Kemudian 05 berada di Wonreli, yaitu satu pulau, ada pulau namanya Pulau Kisar. Kemudian 06 yang terakhir yaitu berada di ujung di barat berdekatan dengan timur langsung, yaitu 06 yang berada di Pulau Wetar. Siap. Kemudian perlu kami sampaikan juga kaitannya dengan Kodim ini yang mana berbatasan dengan pulau timur dengan Australia. Jadi memang Maluku Barat Daya ini berada di daerah 3T, ya istilahnya terdepan, terluar, ya istilahnya, dan terpencil. Jadi memang sektor kami memang kalau hitungannya Kodam 15 itu memang kami yang paling selatan, yang paling ujung. Demikian ya, mungkin namanya lah ya. Nah, baik Bapak. Tapi berarti kalau Bapak kunjungan juga ke koramil-koramil itu? Kunjungan kami. Transportasinya gimana Bapak? Transportasi memang kalau untuk ke pulau-pulau ini memang kita ada kapal penumpang, kapal perintis juga kapal ada. Perintis juga ya. Cuman biasanya untuk supaya kecepatan, biasanya kami menggunakan speed yang dari Pemda. Oh iya. Cuman ya cukup lama juga, cukup jauh. Karena hitungannya dari Makodim sendiri yang paling jauh itu Masela ya, Koramil 02 itu kurang lebih kita menggunakan speed itu hampir 10 jam. Wah, lama juga ya Bapak ya. Cukup lama, tapi alhamdulillah hitungannya dari mulai saya pabung sampai dengan Dandim sekarang ya tiap-tiap koramil saya udah kunjungi mungkin 4 kali. Siap. Berarti udah nggak asing lagi ya Bapak? Tidak asing, dan kemudian kami juga perlu laporkan ya kepada pemirsa semuanya. Jadi di tempat kami juga ada satuan tugas Satgas pengamanan pulau terluar, ya, betul, ya, dan satgasnya saya kurang lebih 168 personil ya kan, yang disebar di ke 5 pos. Oh, 5 pos. Di mana saja tuh Bapak? Untuk 5 pos, yang pertama itu berada di Pulau Leti. Kemudian berada di Lirang, kemudian Pulau Wetar, kemudian berada di Kisar,
satu lagi yang paling utara yaitu di Pulau Masela. Di Masela ya, baik Bapak. Nah Bapak, yang saya mau nanya lagi nih, kemarin waktu Bapak Presiden kita yang sekarang Pak Prabowo menjabat sebagai Menhan, sempat ke MOA untuk membuat ini ya, bendungan peternakan kerbau, betul Pak? Nah itu boleh Bapak ceritakan sedikit bagaimana prosesnya bendungan peternakan kerbau itu, kenapa bisa harus di Pulau MOA itu? Apa memang kerbaunya banyak di sana atau bagaimana Bapak? Jadi perlu saya sampaikan, dan mungkin ini ada kaitannya dengan eksplorasi air, ya kan. Jadi awal mulanya dibangun proyek embung, disebut Embung Klis karena itu memang berada di Desa Klis. Kemudian yang kedua yaitu eksplorasi air. Jadi awalnya kedua proyek ini yaitu pada tanggal 15 September 2022, kami kurang lebih baru menjabat 1 bulan tuh Mbak Ella, ya kan? Bapak. Itu ada kunjungan Bapak Jokowi, yang mana beliau membawa Menhan, yaitu pada saat itu Pak Prabowo Subianto dengan Menteri PUPR. Jadi sebelum kembali yaitu menuju ke bandara, beliau berhenti dulu. Di situ ada satu kubangan kerbau, yang mana memang pada saat itu masyarakat sedang menggembala kerbaunya. Beliau berhenti dulu di situ. Bapak Jokowi. Ya, Pak Jokowi berhenti ke situ. Kemudian masyarakat, dan kebetulan pada saat itu ada kepala desa Werwaru pada saat itu menyampaikan, izin Pak Presiden, ya kan, di sini pada sering terjadi istilahnya kerbau mati. Jadi kerbau di Pulau MOA itu mungkin jumlahnya lebih banyak dibandingkan masyarakatnya. Jadi hampir kurang lebih ratusan kerbau mati. Nah, dengan seperti itu kemudian Bapak Prabowo menyampaikan biar ini menjadi tugas dari Kementerian Pertahanan. Nah, disitulah disampaikan rencana dari Bapak Menhan akan membuat 16 titik eksplorasi air, yang mana luar biasa. 16 titik eksplorasi air itulah kemudian di kurang lebih 1 bulan habis di kunjungan September Oktober langsung itu langsung ya stafnya terutama dari Unhan. Ya, jadi memang istilahnya dosen-dosen ya kan, dosen-dosen kemudian ahli-ahli dari Unhan ini memang diterjunkan di Pulau MOA. Langsung ke Pulau MOA. Siap 16. Luar biasa. Nah, jadi harapan kami, terutama masyarakat kami, izin yang ada di Maluku Barat Daya ini sangat bersyukur sekali dengan adanya 16 titik eksplorasi air, karena bukan hanya ternak saja Mbak Ella di situ. Jadi untuk pertanian juga, ya kan, betul. Pertanian masuk di situ. Kemudian untuk peternakan dalam hal ini embung-embung yang biasanya kekeringan itu, dengan adanya eksplorasi air yang menuju ke embung-embung dari kerbau tersebut. Jadi kerbau yang mati itu sudah bisa diatasi. Siap. Nah, kemudian kami juga perlu menyampaikan, jadi pada itu kurang lebih 1 tahun dari setelah kunjungan Bapak RI 1. Nah, tanggal 4 September 2023 Bapak Menhan ya yang beliau sekarang jadi menjadi presiden ya itu meresmikan, ya kan, meresmikan 16 titik eksplorasi air. Itu sungguh bahagia sekali, ya, bahagia sekali masyarakat masyarakat Maluku Barat Daya dengan keberadaan ataupun proyek tersebut, sehingga istilahnya masyarakat yang mana biasanya air ini, mohon maaf nih, air ini biasanya mereka ke titik air ataupun sumber air itu harus mikul ataupun mendorong air itu kurang lebih 3 km. Bayangkan dengan adanya proyeknya beliau ini, Pak Prabowo, air itu sudah berada di depan rumahnya masing-masing ataupun masuk ke rumahnya masing-masing. Demikian. Baiklah. Nah, kemudian satu lagi tadi terkait dengan Embung Klis, ya, Embung Klis itu ataupun bendungan yang ada di desa Klis, yang ada di desa Embung Klis. Memang nanti pada bulan November pekerjaan selesai. Jadi embung itu adalah dia menampung kurang lebih 40.000 meter persegi air
ya kan, itu dia berada di bawah ataupun di celah dari Gunung Kerbau. Nah, kita kalau apa nih, spotnya Maluku Barat Daya adalah Gunung Kerbau, itu ya kan? ya. Kenapa disebut Gunung Kerbau? Karena memang di bawahnya itu kerbau semuanya memang. Nah, ini untuk bendungan ini ataupun embung ini nanti salah satunya juga akan disalurkan, ya kan, kepada embung-embung. Jadi untuk membackup, ya kan, kalau misalnya kita pikir pada saat nanti musim penghujan, dia air itu akan masuk di celah-celah gunung itu dan akan masuk ke embung itu. Nah, istilahnya kita berharap dengan adanya eksplorasi air dan embung ini, masalah air di Pulau Moa utamanya bisa teratasi. Mungkin baik, seperti tepuk itu. tangan dulu dong. Nah, baik Bapak. Tadi Bapak bilang ya, destinasi yang terpancar dari MBD sendiri kan Gunung Kerbau ya. Siap. Tapi kalau yang saya lihat itu kan Gunung Kerbau tuh kayak tandus, kering Siap. gitu. Berarti emang di Moa panas ya Bapak ya? Panas sekali. Panas Jadi sekali. kadang-kadang mohon maaf, kita biasanya kalau pergi ke Ambon ini, dari Moa itu panas terik, tiba-tiba di Ambon hujan. Ya kan? Dan itu memang berbanding terbalik, ya kan? Hitungan saya itu pancarobanya memang pancaroba tingkat tinggi. Jadi kadang-kadang mohon maaf nih kalau di Ambon hujan ya toh, kemudian banjir, di tempat kami panas sekali, kering sekali. Ya, betul. Soalnya kalau lihat di gambar-gambar itu emang kering. Siap, betul. Tapi bagus kok, banyak yang kesana buat foto-foto gitu. Karena memang destinasinya memang Gunung Kerbau, memang siap. Ya. Selain itu mungkin ada Bapak? Ada satu, namanya Pantai Siota. Pantai Siota ini mendapat penghargaan dari Kementerian Pariwisata, ya toh, itu mendapatkan piala dari kementerian itu menjadi destinasi terbaik nomor satu di Indonesia. Wah, luar biasa. Ya. Nah Bapak, tapi di Moa itu kan kalau ke daerah-daerah tuh kan jauh nih Bapak. Ya. Nah kalau macam ada program-program kayak seperti Karya Bakti, itu gimana tuh Bapak? Apa memang di lingkup Moa saja atau pernah nggak Karya Baktinya ke daerah ini, daerah itu? Kan jauh itu Bapak. Nah, terima kasih Mbak Ella. Jadi saya perlu menyampaikan juga, kemarin kami ada program TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa, yang ke-121. Itu berada di Pulau Leti. Nah, jadi pembukaan pada saat itu tanggal 24 Juli, ya kan, 24 Juli. Jadi sasarannya memang betul-betul mengena kepada masyarakat, ya toh. Dan siap, Leti merupakan pulau terluar, Bapak, dengan Timor Leste, Bapak. Siap. Berarti yang paling dekat sama Timor Leste itu Pulau Leti. Siap. Jadi di sini TNI Manunggal Membangun Desa ini, ya kan, ada 3 sasarannya, dan memang pada saat itu program kami mungkin adalah program yang terbesar dibandingkan kodim-kodim yang lain, karena kita membangun 50 RTLH, kemudian 7 bak penampungan dengan 2.300 jalan rabat. Wah. Nah, yang mana kan di sini adalah merupakan program unggulan juga dari Bapak Kasat. Jadi di Pulau Leti yang memang kalau dengan Pulau Moa memang dekat, kurang lebih kita menggunakan speed itu 20 menit saja. 20. Nah, itu kemarin pada tanggal 22 Agustus, itu sudah ditutup oleh Bapak Danrem dan Bapak Wakil Bupati. Jadi kesan masyarakat memang yang terutama yang di Pulau Leti, baik itu yang memiliki rumah yang tidak layak huni, kemudian air yang memang sangat sulit, ya kan, dan yang terakhir itu adalah jalan rabat yang kita bangun, mereka sangat terkesan dan memang tanggapan dari masyarakat memang TNI itu memang dekat dengan rakyat. Siap. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Nah, baik Bapak. Mungkin Bapak ada pesan buat masyarakat MBD, Bapak? Terima kasih Mbak Ella. Ya, pesan saya sebelum saya memberikan pesan, saya akan menyapa masyarakat Maluku Barat Daya
dan saya memberikan salam ke persaudaraan Kalwedo. Kalwedo betul. Basudara yang di Maluku Barat Daya, saya dan tim 1511 Pulau Moa, kami berharap bantuannya baik itu dari pemerintah daerah maupun Maluku Barat Daya, apa yang bisa kita lakukan dan kita perbuat pada hari itu, mari kita sama-sama membangun Maluku Barat Daya ke arah yang lebih maju. Jangan kita menganggap tempat kita adalah mungkin berada di pulau terluar ya kan, tetapi tetap Indonesia. Jadi Kodim 1511 Pulau Moa tidak ada tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan pemerintah daerah Maluku maupun masyarakat. Jadi mari sama-sama katong membangun bumi Kalwedo Maluku Barat Daya. Nah, tepuk tangan dulu dong. Nah Bapak, sebelum kita tutup materi kita atau pembicaraan kita di sore hari ini, mungkin ada sedikit tanggapan dari Bapak dan tim untuk Rumah Podcast 151 Binaya ini. Tanggapan saya izin terkait Rumah Podcast ini, mungkin yang pernah duduk di sini mungkin yang pertama kali baru saya nih Mbak Ella, ya kan? Makanya ini sudah jagung-jagung nih kan. Baru pertama kali saya duduk di podcast. Luar biasa sekali Mbak Ella, ya kan? Dengan keberadaan podcast ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat, terutama masyarakat Maluku, ya kan, kaitannya dengan situasi dan kondisi dan segala macamnya. Dan jujur ya kan, saya sebagai Kodim 1511 Pulau Moa, mudah-mudahan Kodim saya juga punya podcast. Ya, kalau misalnya menyamai ya saya rasa pelan-pelan juga ya kan. Nah, itu aja. Luar biasa, salut dan bangga saya kepada dan Rem 151 Binaya. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas segala informasi yang Bapak berikan kepada Katong semua, terutama untuk sahabat dan followers podcast 151 Binaya. Siap. Nah harapannya semoga Pulau Moa, Kabupaten MBD ya. Siap. Nah, lebih baik lagi ke depannya dengan bantuan TNI bersama Pemda dan masyarakat. Baik sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, terima kasih karena telah menonton video singkat ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Saya Serdako Atrafela Aprilia Mosasail dan narasumber kita Letnan Kolonel Infanteri Gali Perkasa pamit undur diri. Salam kompak dari kami, KMC Mese Aman. We love Indonesia forever. Makasih Mbak Ella. Pasir putih halus, gunung Dekanjo, beta serupai. Satu nama, satu gandong, satu suku, Maluku masih.
tiada lagi dia, peta sing bisa lupa, Maluku tanah pusaka. Satu nama, satu gandong, satu suku, Maluku masih. Satu nama, satu gandong.